Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewanggana Muhammad Kurniawan dengan NIM 22115028. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum array multidimensi. Oke, di sini materi pengertian array yaitu array larik adalah variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Kemudian, array memiliki elemen-elemen yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Kemudian, cara memanggil data array pada elemen tertentu adalah dengan mengakses indeks elemen data tersebut. Indeks array secara default dimulai dari 0. Oke, di sini ada ilustrasi array dua dimensi. Nah, di sini terdapat tabel ilustrasi ya. Nah, di sini ada angka dan di sini ada kurung siku, yaitu dengan nilai 1 dan 2. Kenapa di sini sama dengan 12? Di sini 12. Ya, karena di sini angka yang pertama yaitu kurung siku yang pertama yang angka 1 ini merupakan baris dari ilustrasi ini. Jadi di sini barisnya nomor 1. Kemudian di sini yang 2 ini adalah kolomnya. Yang di sini adalah kolom nomor 2. Nah, di sini kolom nomor 2 yaitu angka 12, jadi nilainya adalah 12. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja menuju ke contoh codingan yang pertama. Nah, untuk contoh coding yang pertama ini seperti biasa yaitu include iostream using namespace std, kemudian fungsi inMain, kemudian membuat array dua dimensi kosong, kemudian di sini in a, sini kurung siku 2, kemudian kurung siku 3, 2 baris dan 3 kolom. Jadi nanti di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Ini ya, karena indeks array dimulai dari 0, jadi ada 0-nya. Jadi 2 baris dan 3 kolom. Kemudian di sini mengisi nilai array 2 dimensi. Pertama yaitu di sini ada nilai A 0 kurung siku 0 0 sama dengan 5. Kemudian di sini 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2. Nah, kemudian untuk menjalankan nilai yang sudah diisi di sini di array dua dimensi ini, kita menjalankan dengan cara mencetak isi arraynya. Nah, di sini kita menjalankan cout di sini nilai indeks ke yang di sini ya. Karena di sini nilai indeks yang ke 0 itu adalah 5, maka nanti hasilnya juga akan 5. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh codingnya. Ini contoh codingnya, kita jalankan saja. Nah, sini ya, jadi sudah sesuai. Nilai indeks ke 000 yaitu adalah 5. Sini sudah 5. Kemudian nilai fungsi yang A itu adalah yang berikutnya itu adalah 01, nilainya 10, yaitu sini juga 10, dan seterusnya sampai dengan 1 nilai kurung siku 1 dan nilai kurung siku 2 yaitu 30. Oke, untuk selanjutnya kita langsung menuju ke latihan array yang dua dimensi yang nomor 2. Nah, di sini sebenarnya sudah juga hampir sama, cuman di sini untuk mengisi nilai arraynya kita membuat seperti ini, seperti yang ini ya. Di sini untuk kode yang nomor 2 ini sebenarnya juga sama. Di sini include iostream using namespace std, kemudian fungsi inMain, kemudian di sini membuat dan mengisi nilai array 2 nilai array 2 dimensi. Nah, untuk yang atas ini yang contoh pertama ini kan dia menggunakan nilai yang seperti ini ya. Kalau yang ini dia hanya menggunakan
A ke kurung siku 2 dan 3 sama dengan di sini 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, kemudian untuk mencetaknya dia juga sama seperti yang di atas ini, tidak berubah. Hanya yang berubah hanyalah yang mengisi nilai array 2 dimensinya. Dari sini bedanya. Oke, kita langsung coba untuk menjalankan. Kita jalankan. Nah, di sini sudah sama ya. Sudah sama kayak yang tadi. Nah, di sini untuk nilai yang 00 itu kan tadi 5 ya. Jadi 5 ini berada di baris 0 dan di kolom 0. Kemudian untuk yang 10 ini berada di baris 0 kolom 1. Kemudian di sini adalah yang 15 ini adalah 0 baris nomor 2. Kemudian yang ini yang 20 ini berada di baris 1 kolom 0. Kemudian yang 25 ini berada di baris 1 kolom 1. Kemudian yang 30 ini berada di baris 1 kolom 2. Oke, kalau sudah kita langsung lanjutkan ke contoh coding yang ketiga. Oke, untuk contoh codingan yang ketiga ini sebenarnya hampir sama, cuman dia tidak menggunakan uh, seperti yang nomor 2 dan nomor 1 tadi ya. Dia tidak menggunakan uh, cout seperti ini dan nilai-nilai yang seperti ini. Kalau yang ini latihan dimensi yang ketiga ini sebenarnya hampir sama. Di sini juga ada include stream using namespace std, kemudian fungsi inmain, kemudian di sini ada nilai kurung siku 2 dan kurung siku 3. Kemudian di sini ada nilainya yang akan diisi yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian di sini menggunakan perulangan for. Di sini for in i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 1, kemudian di sini ada increment, kemudian di sini juga ada perulangan for lagi. Di sini in j sama dengan 0, kemudian j lebih kecil sama dengan 2. Di sini juga ada incrementnya. Kemudian dijalankan dengan cara mengetikkan nilai indeks ke i, kemudian nilai indeks yang ke j. Kemudian di sini nanti nilainya itu adalah nilai kurang siku di sini i dan kurang siku j. Oke, kalau sudah kita jalankan saja. Nah, di sini sebenarnya untuk jalannya itu sama semua nilai-nilainya, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, di sini untuk for-nya yaitu di sini menggunakan untuk penjalannya yaitu menggunakan nilai indeks ke i ya. Jadi ini nilai i-nya itu adalah 0. Kemudian j-nya itu adalah 0 juga. Kemudian itu nanti berulang lagi kalau misalkan di sini nilai i-nya itu kurang sama dengan dari 1. Jadi ntar i-nya itu cuma 1. Jadi ntar barisnya itu adalah 1. Sini i-nya itu adalah barisnya. Kemudian untuk yang j ini adalah kolomnya. Jadi kolomnya itu kurang dari 2. Jadi ntar nilainya itu adalah hanya paling mentok itu kurung sikunya nanti 1 dan kurung siku 2 yang akan menghasilkan nilai 30 ini. Oke, caranya sama seperti uh, yang dimensi 2 ini, cuman dia tidak menggunakan penjalanan layout seperti ini. Dia menggunakan seperti ini. Karena kalau misalkan kita menggunakan layout seperti ini,
nanti kalau misalkan nilainya ini nanti banyak, lebih dari 50, nanti hasilnya akan kita akan menuliskan banyak, lebih banyak dari ini sih. Oke, kalau sudah kita langsung lanjutkan ke contoh latihan for yang keempat. Oke, kita lanjutkan di sini untuk latihan arah yang 2 dimensi, yang latihan nomor 4 ini sebenarnya juga sama, cuma di sini menggunakan 2 perulangan. Di sini eh, hampir sama juga. Di sini ada include theorem using namespace std, kemudian fungsi in main, kemudian nilai a yaitu kurung siku 2 3 itu membuat wadah array 2 dimensi. Kemudian di sini mengisi nilai array 2 dimensi. Di sini untuk perulangan for yang pertama yaitu di sini i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 1, kemudian di sini ada increment. Kemudian for kedua yaitu in j sama dengan 0, kemudian j lebih kecil sama dengan 2, kemudian di sini incrementnya. Kemudian kita menjalankan cout, inputkan nilai indeks ke. Kemudian di sini yaitu i dan j. Kemudian di sini cin nilai a kurung siku i dan j. Kemudian di sini menampilkan nilai array 2 dimensi. Kemudian for in i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 1. Kemudian di sini ada increment. Kemudian for in j sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan 2, dan increment lagi. Kemudian cout nilai indeks ke. Kemudian di sini nilai indeks i dan nilai indeks j. Kemudian di sini menampilkan nilai i dan j. Oke, kita langsung coba jalankan saja untuk lebih jelasnya. Oke, di sini kita menentukan nilai indeksnya. Nah, karena di sini tadi kita tidak menentukan berapa nilainya dari kurung siku 2 dan 3, maka kita buat saja. Misal kalau yang pertama itu adalah 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, dan yang terakhir yaitu 7. Nah, di sini nilainya sudah sama, yaitu di sini yang pertama, yang for pertama ini dia mengisi nilai array yang 2 dimensi. Jadi kita mengisi yang pertama tadi, yang atas tadi, kemudian yang bawahnya ini dia menampilkan nilai array 2 dimensi. Jadi yang bawahnya ini, yang di bagian ini, yang bagian ini dia yang menampilkan nilai array yang 2 dimensi. Oke, untuk lebih jelasnya kita melanjutkan ke latihan coding yang kedua, yang kelima. Oke, nah di sini juga hampir sama, cuman di sini bedanya dia eh, 2 kali penjalanan ya di sini. Dia menampilkan nilai ordo matrik 2 kali 3. Nah, di sini seperti biasa yaitu include stream using namespace std, kemudian in main fungsi kurung siku 2 dan 3 membuat ordo metrik 2 kali 3. Nah, kemudian mengisi nilai ordo metrik 2 kali 3. Kemudian di sini for in i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 1, kemudian increment, kemudian for, kemudian di sini ada j sama dengan 0, kemudian di sini j lebih kecil sama dengan 2, kemudian increment, kemudian dia menjalankan inputkan nilai indeks ke i dan j. Yang di sini i tadi itu adalah 0 nilainya, kemudian yang j itu adalah 0, dan yang i tadi kan tidak lebih dari 1, yang
yang J itu tidak lebih dari 2. Nah, untuk yang berikutnya, sini menampilkan nilai ordometrik 2 kali 3, kemudian di sini menjalankan N, nilai metrik 2 kali 3, kemudian for in I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil sama dengan 1, kemudian dia menjalankan cout N dan selesai, kemudian for in J 0, J lebih kecil sama dengan 2, kemudian increment, kemudian menjalankan cout A, I, dan J. Untuk lebih jelasnya kita langsung coba menjalankan saja codingan yang contoh nomor 5 ini. Nah, oke, untuk contoh yang nomor 5 ini kita coba masukkan nilai indeksnya sini, karena tadi nilai indeksnya belum ada, kita masukkan sama seperti tadi, itu 2, 3, 4, 5, 6, yang terakhir itu 7. Nah, nilai matriks ini nilainya yang di bawah ini dia menampilkan nilai ordomatrix, yaitu di sini 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk slash n-nya ini untuk apa ya? Untuk merapikan nilainya ini, merapikan nilai ini agar lebih rapi lagi. Oke, kalau sudah kita langsung lanjutkan ke contoh dimensi yang ke-6. Oke, di sini kita langsung lanjutkan untuk contoh latihan array 2 dimensi dan latihan yang ke-6. Oke, di sini sebenarnya latihan yang ke-6 ini sama seperti latihan yang kelima, cuman ini 2 kali, yaitu mengisi nilai metrik A dan B. Jadi yang tadi itu hanya mengisi nilai metrik A, dan kalau yang ini kita mengisi nilai metrik yaitu A dan B. Ya, seperti biasa di sini kita menuliskan include stream using namespace std kemudian main. Nah, kemudian di sini ada 2 nilai, yaitu membuat order metrik yang A dan kemudian yang membuat order metrik yang B, yaitu nilainya kurung siku 2 dan 3. Kemudian pertama kita mengisikan nilai metrik A, di sini menjalankan inputkan nilai metrik A, kemudian for ulangan for in saat I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil sama dengan 1, kemudian di sini for J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan 2, kemudian menjalankan inputkan nilai indeks ke I dan J. Oke, jadi I-nya itu adalah baris, kemudian J-nya adalah kolom. Kemudian di sini kita J-in nilai A, kurung siku I dan J. Kemudian kita mengisikan juga untuk yang nilai metrik yang B. Di sini mengisikan nilai metrik B. Cout in N, inputkan nilai metrik B slash N. Kemudian di sini for in I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil sama dengan 1, kemudian increment, kemudian di sini for in J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan 2, increment, kemudian cout inputkan nilai indeks ke I dan J sini, kemudian di sini in untuk nilai metrik yang B, yaitu nilai I dan nilai J-nya. Nah, kemudian di sini juga menampilkan nilai metrik. Nah, di sini menampilkan nilainya yaitu 2, yaitu nilai metrik B dan nilai metrik A. Nah, untuk menampilkannya ini sebenarnya juga sama seperti yang tadi, yang seperti nomor latihan A5. Nah, untuk yang ini menampilkan nilai metrik A, cout slash n nilai metrik A, kemudian for in I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 1, increment, kemudian cout n, kemudian for in J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan 2, increment, kemudian cout nilai A, I,
dan J. Kemudian untuk yang B itu sama, cuman yang membedakan adalah slash n nilai metrik dan metrik B. Untuk yang for-nya itu sama. Nah, kemudian untuk yang ini menampilkan penjumlahan metrik A plus B. Di sini menjalankan cout slash n terus slash n hasil penjumlahan metrik A plus B. Kemudian di sini for pengulangan for in I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 1. Kemudian di sini menjalankan cout handle, kemudian for in J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan 2. Terus kemudian di sini menjalankan cout nilai I dan J, yaitu nilai metrik A, kemudian nilai ditambahkan atau dipluskan nilai metrik B, yaitu nilai B, I, dan J. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju codingnya saja. Nah, untuk nilai inputan A, di sini coba kita masukkan nilai indeks ya, karena tadi nilai indeksnya di sini tidak diberikan, jadi kita menggunakan nilai indeks seadanya, yaitu misal di sini tadi sama yang tadi itu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian nilai metrik B-nya kita balik, kita tambah satu aja, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian di sini untuk nilai metrik A, yaitu dia menampilkan codingan yang ini, yang sebelah sini, yaitu nilai 25. Kemudian yang B-nya di sini, nilai metrik B-nya yang menjalankan yang ini, yaitu nilainya adalah 2, 5, dan 0. Kemudian hasil penjumlahan metriknya yaitu di sini yang 00 itu adalah 5, kemudian yang 01 itu adalah 7, kemudian yang nomor ini adalah yang 02 ini adalah 4 ditambah 5 yaitu 9, kemudian 11, 13, dan 15. Nah, oke, untuk lebih jelasnya lagi mungkin nanti kita akan mengulang lagi kalau belum jelas. Kalau sudah, kita langsung lanjutkan ke contoh latihan arah yang ke-6. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke latihan array 2 dimensi yang latihan 7. Nah, di sini seperti biasa, yaitu include stream using namespace std, kemudian fungsi in main. Di sini menggunakan string data, kemudian di sini kurung siku 3 dan 3. Kemudian di sini terdapat perulangan for in I sama dengan 0, kemudian di sini I lebih kecil sama dengan 2, increment for J sama dengan 0, kemudian J lebih kecil sama dengan 2, kemudian di sini ada if J sama dengan 0, kemudian di sini menjalankan cout. Di sini coutnya diketikkan yaitu nama mahasiswa, kemudian in datanya yaitu data I dan data J. Kemudian di sini ada else if, kemudian di sini J1, kemudian nilai UTS-nya, kemudian in datanya, kemudian di sini ada else if yang kedua, kemudian di sini nilai UTS juga, nilai UAS, kemudian in data I dan J, kemudian cout slash n nama dan slash t UTS, kemudian slash t UAS, kemudian for in I sama dengan 0, kemudian di sini I lebih sama dengan 2, increment cout n, kemudian for in J sama dengan 0,
Kemudian di sini C lebih kecil sama dengan 2. Kemudian cout data I dan J. Kemudian ada string. Kemudian untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh codingnya. Nah, untuk nama mahasiswanya, semisal di sini saya ketikkan Angga, nilainya 89. Kemudian Adit, nilainya 89, 90. Kemudian nama mahasiswa yang selanjutnya Reno, terus sini nilainya 8895. Nah, di sini karena tadi kan string datanya itu adalah 3 orang, 3. Di sini jadi nilainya mahasiswa itu adalah 3. Tapi di sini kenapa namanya itu hanya ada 2? Karena di sini fungsi shout yang di sini atau for yang di sini itu dia hanya menggunakan lebih kurang dari 2. Kalau misalkan kita ganti menjadi 3, nanti di sini Reno juga akan ada. Misal di sini kita ganti 3. Bentar. Semisal kita ganti misal Angga 90, 80, Adit 6. Nah, di sini akan ada namanya ya. Jadi ada Angga, Adit, dan Reno. Kemudian untuk nilainya atau rata-ratanya itu yang paling tinggi itu adalah Adit dan Reno ya. Jadi yang dituliskan adalah Adit dan Reno. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau misal masih bingung nanti bisa sharing bareng. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah contoh array 3 dimensi ya. Di sini terdapat ilustrasi array 3 dimensinya. Di sini terdapat inarik kurung siku 2, 3, dan 4. Di sini nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, di sini terdapat subskripsi pertama atau ukuran pertama, yaitu di sini kalau misal diartikan sini ada baris ya, baris garis ke 0 dan 1 atau 1 dan 2. Kemudian di sini ada kolom. Di sini ada kolom 0, 1, dan 2 atau subskripsi kedua atau ukuran kedua. Dan kemudian di sini ada subskripsi ketiga atau ukuran ketiga atau yang disebutkan kalau saya artikan itu adalah isinya atau kotak di dalamnya. Nah, untuk ilustrasi array 3 dimensi dengan 24 elemen itu seperti ini. Nah, untuk contoh codingnya itu seperti ini ya. Sama seperti yang tadi yang pertama, yang latihan array 2 dimensi yang pertama itu. Cuman dia kalau yang 3 dimensi itu dia terdapat 3 komponen, yaitu di sini ada baris, kolom, dan kotak dalam atau isinya. Nah, untuk codingnya seperti biasa yaitu include iostream using namespace std, kemudian in main, kemudian membuat array 3 dimensi kosong. Nah, kemudian di sini ada fungsi A, di sini ada
kurung siku 2, 3, dan 4. Kemudian kita mengisikan nilai arraynya 3 dimensi, array 3 dimensi. Di sini yang pertama itu ada kurung siku 0, 0, 0 yang nilainya itu adalah 1 sampai dengan nilai A yaitu kurung siku 1, 2, 3 dengan nilai 24. Nah, kemudian untuk menjalankan array 3 dimensi ini kita menggunakan cara yaitu mencetak salah satu isi arraynya, yaitu dengan cara menjalankan nilai indeks ke 1, 2, dan 3. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita langsung saja menuju contoh codingnya dan di sini kita jalankan. Nah, karena ini tadi contoh nilai indeks ke 1, 2, 3 dan di sini nilai 1, 2, 3 itu adalah 24. Jadi kalau kita jalankan nanti nilai indeks ke 1, 2, 3 itu adalah 24. Oke, kalau misalkan di sini kita ganti dengan 122, 122, maka nanti hasilnya itu adalah 23. Nah, benar ya. Jadi hasilnya adalah 23 karena di sini kita menjalankan dan kita ketikkan nilai indeks ke 122. 122 ya di sini. 122. Dan di sini fungsi A-nya itu yaitu 122 adalah nilainya 23. Nah, oke, untuk selanjutnya kita langsung lanjutkan ke latihan array 2 dimensi 2 array yang kedua yaitu array 3 dimensi latihan yang kedua. Nah, oke, sebenarnya di sini itu sama seperti yang nomor satu ini, cuman di sini kita dipermudahkan atau dipersimpelkan lagi dengan cara kita membuat fungsi in main itu dengan cara 3 dimensi seperti ini dengan menggunakan angka seperti ini, tidak menggunakan angka seperti ini, tidak di tidak satu-satu ya, tidak tuliskan satu-satu lagi. Karena nanti kalau misalkan dituliskan satu-satu seperti ini, kalau misalkan nilainya itu mencapai 50, maka nanti ini nanti kita akan menuliskan sebanyak 50 juga. Nah, kalau untuk yang ini kita menjalankan ini sama seperti yang tadi yang contoh array 3 dimensi yang pertama tadi, cuman yang membedakan itu hanyalah di sininya. Di membuat dan memberikan nilai array 3 dimensinya. Kalau di sini lebih simpel lagi. Nah, kemudian di sini untuk mencetak salah satu isi arraynya, karena di sini nilai indeksnya apa kita ketikkan 1, 2, dan 3. Jadi nanti ini kita akan lebih jelasnya kita jalankan dulu. Menjalankan yaitu nilainya adalah 24. Jadi nilai indeks ke 1, 2, 3 itu adalah 24 ya. Yang tadi itu di sini juga nilai indeksnya 1, 2, 3 itu adalah 24. Karena tadi kita ganti jadi 1, 2, 2 dan nilainya itu adalah 23. Oke, di sini ibaratnya lebih simpelnya lagi. Oke, kalau sudah jelas kita langsung lanjut ke contoh array 3 dimensi yang selanjutnya. Nah, oke, untuk latihan array 3 dimensi yang ketiga ini, di sini seperti biasa yaitu include the stream using namespace std, kemudian min, kemudian membuat dan memberi nilai array 3 dimensi. Kemudian di sini in a, kurung siku 2, 3, dan 4.
Nah, kemudian di sini kita menggunakan nilai-nilainya yaitu 1, 2, 3, 4 sampai dengan 1, 2, 3, 21, 22, 23, dan 24. Nah, kemudian di sini kita mencetak nilai array 3 dimensinya menggunakan perulangan for. Nah, kemudian di sini dituliskan in i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 1, kemudian increment, kemudian for kedua yaitu i in j sama dengan 0, kemudian j lebih kecil sama dengan 2, kemudian increment juga, kemudian for lagi, perulangan for lagi yaitu in ke 0, in k sama dengan 0, kemudian k lebih kecil sama dengan 3, kemudian increment, kemudian menjalankan cout dengan ketikkan nilai indeks ke i, kemudian nilai indeks yang ke j, dan nilai indeks ke k. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk menentukan nilai a yaitu i, j, dan k. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke contoh kodenya dan kita langsung menjalankan ya. Nah, oke. Ya, di sini kita sudah menjalankan dan di sini hasilnya yaitu nilai indeks ke 001, kemudian 001 sama dengan 2, kemudian 002 sama dengan 3, kemudian 003 sama dengan 4 ya ini harusnya. Ini 0, kemudian 010 yaitu 5, kemudian seterusnya sampai dengan 1, 2, dan 3 yaitu 24. Jadi nilai indeksnya yang ini ada nilai indeks ke ini yaitu menjalankan I, J, dan K. Jadi I-nya ini adalah 1 dan J-nya itu adalah 2 ya. Ini di sini ya, I-nya itu adalah 1, kemudian J-nya itu kurang dari 2, kemudian K-nya itu kurang dari 3. Ya, jadi di sini nilai A sama dengan kurung siku 1 dan I-nya itu 1, kemudian J-nya itu 2, dan kemudian K-nya itu adalah 3. Dan dia menghasilkan nilai indeks seperti yang ini. Jadi nanti nilai indeksnya itu sampai dengan nilai 1, 2, dan 3. Sini ya, dimulai dari 000. Yang pertama itu adalah 1. Nah, oke. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang modul praktikum array multidimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi ini. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.